Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita yang ada, mari kita merebut kesempatan kita menerima firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, haleluya. Saya diberkati dengan pujian. Up to date, saudara ya. Up to date. Amin. Dan memang kita harus seperti itu. Pemuda remaja itu harus seperti itu. Ya, seberapa pemuda remaja yang di tempat ini, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah menetapkan langkah kita. Nanti kita lihat temanya, saudara. Memang boleh dikatakan rumah tempat tinggal kami cukup jauh. Kembali lagi, saudara, di Pemula ada effort. Hari ini kami mencari, ya, Ibu Gembala ke Rumah Sakit Eka antar Aurora karena kurang fit seminggu, dan saya sekolah, Lexa dan Tora mereka les. Jadi memang kegiatannya penuh, saudara. Hari ini pun tetap ada di tempat ini. Amin, saudara. Berbahagialah saudara yang mungkin sepanjang hari gak ada kegiatan, saudara ya, mungkin ya pancing, tidur, apa semuanya ya. Berbahagia. Kalau kita memang, saya bersyukur, saudara, terus terang saya bersyukur bahwa apa namanya, anak-anak itu dididik, dibentuk cinta akan ibadah. Ya, akan banyak nanti kita pelajari waktu-waktu ke depan. Sebenarnya yang Tuhan minta itu hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan Tuhan, kecintaan kita dengan Tuhan, kecintaan kita dengan ibadah. Nanti itu tema yang lain kita bisa seminarkan. Mari kita perhatikan dalam tema yang sudah diberikan, yaitu Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya. Oke. Yuk, berdiri lagi yuk. Kita baca sama-sama ya. Terdapat semua ya, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Silakan duduk. Saudara, saya akan konsentrasi di ayat 23 bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang muda yang ada, tentunya kita ingin target. Kalau bisa kita mau lihat nanti kita masa depannya jadi apa. Atau kalau boleh kita diberikan gambaran mungkin atau visi oleh Tuhan, ya, Yenima nanti kamu tuanya jadi contohnya menteri peranan wanita, contoh ya. Jadi kalau seandainya Tuhan kasih gambaran itu, mungkin dari sekarang kita udah semangat, ya kan? Gak ada waktu bagi kita untuk males-malesan, ngambek-ngambekan, bete-betean, gak ada waktu, saudara. Kan Tuhan sudah gambarkan, nih kamu nanti jadi ini, gitu. Tetapi Tuhan gak kasih gambaran itu, saudara. Sekalipun ayat ini mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang yang mana? Ah, kan gitu, ini pertanyaan kan? Kan semua kita ini orang. Gak mungkin ayam, saudara ya. Semua kita ini orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Hidupnya berkenan kepadanya. Berarti ada kelompok orang yang hidupnya tidak berkenan. Pertanyaan, Tuhan menetapkan langkah mereka apa enggak? Saya mengatakan enggak. Gembel di jalan, orang yang tahu ibadah, Tuhan tidak tetapkan langkahnya. Karena mereka tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus tegas bagi kita semua. Mungkin kita berpikir, kan toh gue orang. Orang itu harusnya ditetapkan langkah oleh Tuhan. Mau gua di jalanan, mau gua jadi gembel, mau gua ngapa-ngapain, mau gua ribut sama orang, ini sifat gue adalah gue.
Tapi yang jelas Tuhan akan menetapkan langkah gue. Benar nggak? Betul? Gak mungkin. Tuhan hanya menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan heran. Tadi saya katakan kalau ujungnya, contohnya tadi Yemima, ujungnya adalah jadi seorang menteri. Gak ada waktu bagi Yemima untuk bermalas-malasan. Gak ada waktu untuk Yemima untuk melakukan hal yang gak baik. Gak ada waktu karena dia tahu. At the end, pada ujung saya akan jadi dia. Pada ujung saya akan seperti itu. Kita yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, kita akan melakukan segala upaya untuk Tuhan tetapkan langkah kita sampai ke tujuan itu. Kecuali kita gak punya tujuan. Gue mau jadi apa aja terserah Tuhan deh. Kalau terserah Tuhan, baru kita ikut aturan Tuhan, amin. Tapi kalau kita mau bilang, ya gue mau jadi apa aja terserah gue. Keluarga gue mau jadi apa, anak gue mau jadi apa, terserah gue. Apa urusannya gereja? Nah itu terserah lu aja. Berarti Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah Anda. Kan begitu saudara. Jangan heran pada suatu saat nanti akan terjadi suatu perubahan di bumi maupun di sorga. Wah ngeri loh. Loh kok sampai sorga? Benar. Karena orang yang tidak mau langkahnya ditetapkan gak akan nyampe ke sorga. Jangankan nyampe ke cita-citanya, gak akan nyampe. Ke sorga pun gak akan nyampe. Jadi kita sebagai pemuda remaja yang ada, ini adalah starting point kita melangkah. Mari kita lihat sebuah contoh. Daud, penulis ini adalah Raja Daud. Kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Berarti ada saudara-saudaranya yang gak dipilih. Ada saudara-saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada saudara-saudara yang hidupnya tidak berkenan, tapi Daud berkenan kepada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah saudaranya, di depan mata saudara-saudaranya, Daud diurapi. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dalam satu keluarga itu ada yang Tuhan berkenan kepada anak itu, ada yang tidak. Doa orang tua semua anaknya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi sesuai dengan cerita ini, Daud diurapi menjadi raja di hadapan saudara-saudaranya. Karena apa? Penulis ini adalah Daud. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, saudara? Amin. Daud pada saat diurapi umur berapa? Ada yang tahu? Dia waktu itu ngangon kambing domba, ada di ladang. Umur waktu itu orang di ladang umur 12 sampai 14 tahun. Karena 16 zaman itu sudah akil balik, udah keras kelapa biasanya, udah malas disuruh, ya kan? Udah malas untuk terima nasihat, nah begitu. Jadi 12 sampai 16, 12 sampai 14, itulah umur Daud diurapi jadi raja. Berarti perkenanan Tuhan waktu itu kepada Daud pada saat dia memelihara kambing domba ayahnya di ladang, di padang, itu perkenanan Tuhan pada saat itu. Jadi average umur perkenanan Tuhan waktu itu kurang lebih dari 12 sampai 16 tahun. Makanya umur 12 sampai 16 tahun adalah umur di mana itu proses akil balik seorang pemuda. Kalau proses akil baliknya benar, dia akan menjadi anak yang dengar-dengaran. Tapi kalau proses akil baliknya seturut dengan apa yang terjadi di rumah, tidak benar, umur 16-17 tahun tuh anak pasti keras kepala. Jadi saudara, seorang peneliti Amerika pernah bilang begini, teenagers are the example that God let happen in His family to show stubbornness in front of their parents to God. Contohnya, kenapa Pak Musik benar? Bahwa
pemuda-pemudi remaja yang keras kepala adalah contoh konkret bagi orang tua bagaimana Tuhan melihat mereka keras kepala. Gitu. Jadi kalau di rumah ada anak yang keras kepala, ngelawan dan sebagainya, itu contoh yang harus diperhatikan. Bagaimana Allah melihat orang-orang jemaat yang keras kepala. Itu menurut si peneliti itu. Oke, lanjut. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk, mengurapi Daud umur 12 sampai 16 tahun sebelum dia akil balik, sebelum dia memiliki pikiran yang aneh-aneh, sebelum dia dipengaruhi oleh dunia luar, masih pure, masih kemerah-merahan. Kalau zaman sekarang 12 sampai 16 orang sudah pegang handphone semua, udah terpengaruh gue, TikTok di kepalanya juga, gitu saudara. Wejangan-wejangan di kepalanya, yang dia dengar wejangan handphone, bukan wejangan orang tuanya. Itu zaman sekarang begitu pemuda remaja. Sehingga umur 12 sampai 16 tahun dia diurapi. Pertanyaannya, kapan Daud, Raja Daud benar-benar menjadi raja memerintah? Ada yang tahu berapa? Umur 30 tahun. Jadi kurang lebih 15 tahun itu proses. Kalau Daud katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, berarti mulai dari diurapi umur 12 tahun, kurang lebih Daud hidupnya, langkahnya sudah Tuhan tetapkan karena hidupnya berkenan. Sampai dia ada di tahta menjadi raja di umur 30 tahun. Karena etika adat Yahudi, orang dewasa itu dimulai umur 30. Jadi dari umur 12 sampai 30, kurang lebih 18 tahun. Kenapa dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang berkenan kepadanya? Karena Tuhan menuntun Daud, mendidik Daud kepada segala bentuk medan tempur. Jadi Daud pada saat umur 12 tahun setelah diurapi oleh Nabi Samuel, nggak serta-merta masuk istana lenggang kangkung. Masih ada Raja Saul waktu itu. Masih ada Raja Saul. Raja Saul itu raja pertama orang Israel. Raja kedua adalah Raja Daud. Tetapi pada saat diurapi umur 12 tahun, kurang lebih sampai 16 tahun, kita tadi perhatikan, 18 tahun kurang lebih, Daud tidak masuk istana. Dia ada di lapangan, dia bertempur, dia berperang, dia mengalami banyak sekali proses sampai dia akhirnya menjadi raja. Tetapi saudara, di saat Daud sudah tahu dia diurapi, dia nggak males-malesan. Kan gue udah diurapi jadi raja. Ya gue mau makan tidur, mau jungkir balik, mau jingkrak-jingkrak, mau nyemplung ke jurang, toh ujungnya kan gue jadi raja. Daud berkata begitu? Tidak. Sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja di umur itu, dia berjuang. Disitulah ujungnya dia tulis Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia berjuang, tetap berusaha mendapatkan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi nggak setengah jalan, seminggu berkenan, seminggu enggak. Nggak akan nyampe ke tujuan, saudara. Orang yang seminggu berkenan, seminggu enggak, tidak akan pernah nyampe ke tujuan. Orang yang seminggu dia datang ke gereja, setelah itu 3 minggu dia di jalan jadi gembel, maaf kata, itu tipe orang bukan berkenan. Itu tipe orang yang tidak konsisten dalam ikut rencana Tuhan. Orang yang konsisten ikut rencana Tuhan karena dia tahu one day I will be the king. Satu kali aku akan duduk di tahta, tidak satu hari pun dia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau dia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan mudah
Tuhan bisa batalkan rencana itu. Apalagi orang yang nggak tahu tujuan hidupnya. Gue mau jadi apa? Gue nggak tahu. Nanti gue jadi apa? Gue nggak tahu. Makanya dia jalan hidupnya suka-suka dia. Dia yang menetapkan jalan hidupnya. Mau ibadah kagak suka-suka dia. Mau ikut konser suka-suka dia. Mau kumpul sama teman-temannya suka-suka dia. Mau touring suka-sukanya dia. Mau nongkrong di mana-mana suka-sukanya dia. Itu tipe orang yang tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Allah rencanakan. Dia akan tetap hidup seperti itu. Jadi mari pemuda remaja yang ada, kalau kita punya mindset saya akan menjadi seseorang, I'm gonna be somebody on this age. Saudara harus konsisten sampai ke sana. Amin. Kalau masa depan kita adalah masa depan penuh pengharapan menurut Yeremia 29:11, sampai ke sana, kita pun konsisten sampai ke sana. Jangan bertepuk sebelah tangan. Tuhan bilang, rencanaku indah bagimu, bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera masa depan penuh harapan. Di pihak Tuhan sudah begitu, di pihak kita enggak. Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Makanya banyak orang gagal, orang jatuh seperti itu. Karena dia tidak konsisten. Dia tidak mau satu ide dengan Tuhan. Dia mau idenya sendiri. Dia atur Tuhan. Kan Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Haleluya. Serius, saudara. Untuk di sini palanya bulat semua. Oke, beda cerita. Orang sering atur Tuhan. Saudara, yang penuduh itu menurut Ayub siapa? Pendakwa? Iblis, sibolis. Banyak orang justru menuduh Tuhan. Tuhan kan kau Tuhan yang baik. Kayak gue begini. Tuhan kan kau Tuhan yang Maha Pengasih. Kayak gue begini. Saudara, banyak orang lebih senang menuduh orang lain di sekitarnya, bahkan menuduh Tuhan atas hidupnya, daripada dia menuduh diri sendiri. Ada orang yang berani menuduh diri sendiri? Malas banget. Nggak mau, nggak ada orang menuduh diri sendiri. Nggak ada. Dia lebih senang menuduh orang, menuduh semua orang di sekitarnya. Sampai Jokowi dituduh sama dia. Padahal gak ada hubungannya dengan hidupnya. Penulis ini Daud, saudara, umur 12 tahun diurapi menjadi raja, tetapi realitanya dia di umur 30 tahun. Sepanjang kurang lebih 18 tahun, saudara, dia mengalami penderitaan. Dia mengalami yang namanya teror. Dia mengalami yang namanya pengejaran. Saudara tahu siapa yang ngejar dia? Saul, Raja Israel. Saul sendiri ngejar dia? Seluruh tentara kejar Daud. Ada upaya-upaya banyak pihak menggagalkan rencana Daud. Wah, ini ngeri ini. Ada yang juga tinggal di sini saja. Bukan hanya keluarga Bung Hande yang tinggal di sini ternyata. Ada makhluk lain tinggal di sini. Daud, banyak pihak ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam diri Daud. Daud, banyak orang yang ingin menggagalkan masa depan Daud. Bukan orang sembarangan. Seorang raja dengan seluruh pasukannya mengejar Daud sampai kemana? Supaya rencana Tuhan gagal dalam hidupnya. Jadi tantangan yang dihadapi Daud tidak sembarangan. Demikian juga dengan kita, saudara, kalau kita ingin punya cita-cita menjadi seseorang, apapun tantangannya, mau serangan apapun, kita akan berdiri tegap dan kejar itu cita-cita. Amin.
Tapi banyak orang nggak ada yang menggagalkan cita-cita dia, digagalkan sendiri. Saudara, di umur-umur muda itu adalah di umur-umur kita fight. Kita berusaha teguh untuk mengejar apa yang kita rindukan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Syarat dari Tuhan tetapkan langkahnya adalah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan salahkan semua orang di dunia ini. Kita tidak mendapatkan pemulihan pertolongan karena langkah-langkah kita mungkin gak benar. Karena hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, ya kita sudah belajar DNA-nya manusia itu adalah jahat. Motivasi manusia itu jahat, saudara. Orang yang tidak punya Roh Kudus itu jahat. Banyak orang beribadah itu membawa misi kejahatan. Ngeri gak sih? Ngeri. Orang yang punya Roh Kudus, banyak mereka beribadah membawa misi kejahatan yang adalah misi bukan dari Tuhan. Jadi gak semua orang memiliki misi untuk menyembah Tuhan, misi berkenan kepada Tuhan, karena dia punya misi lain, misi dirinya sendiri yang sudah dicampur aduk dengan kuasa gelap. Besok kita akan lihat firman Tuhan besok lebih jelas tentang misi itu. Jadi kalau kita pemuda remaja yang ada datang ke sekolah, kita bawa misi untuk belajar, betul ya? Tapi banyak orang datang ke sekolah, misinya bukan cuma belajar, tapi ngebully orang. Ada kan? Pokoknya gue bangun pagi, gue pengen ke sekolah, tuh adik kelas gue pengen gue gampar. Itu ada. Gue ke sekolah, misinya apa? Bukan cuma pengen belajar, tapi ngata-ngatain semua satu kelas. Orang juga ke gereja ada misi seperti itu. Misi bukan datang beribadah, tapi dia punya misi kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Sehingga orang seperti itu hidupnya bukanlah tipe orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan salah, langkah-langkahnya tidak akan ditetapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan malas banget menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya gak berkenan. Jangankan berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada orang lain pun belum tentu apa yang dia kerjakan. Saudara, saya ingin pemuda remaja terdidik. Dikala engkau punya cita-cita, dikala engkau tahu bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa, kau harus konsisten, tetap teguh, tidak goyah sampai pada waktunya. Ya, 2 minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan dalam ibadah judo, setelah genap waktunya. Jadi ada waktu yang harus genap, yang harus kita tempuh. Bayangkan Daud sudah punya mindset raja dari umur 12 tahun. Mindset kita apa nih? Apakah kita memiliki mindset raja? Pemimpin? Leader? Apa kita punya mindset yang lain? Daud sudah punya mindset raja dari umur 12 tahun. Dan dia harus berjuang konsisten melawan apapun itu selama kurang lebih 18 tahun sampai umur 30. Dia menjadi raja. Yesus umur 12 tahun
ada di bait Allah ketinggalan, berdebat, berdialog, berargumentasi dengan ahli Taurat waktu itu, ahli bintang, ahli nujum, para akademisi waktu itu, umur 12 tahun. Pertanyaannya yang sedang berkembang sekarang, kenapa tidak dijelaskan dalam Alkitab apa yang dialami Yesus dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Setelah itu pemberitaan firman dimulai lagi, cerita tentang hidup Yesus di umur 30 tahun. Berarti masa 12 tahun sampai 30 tahun, selama 18 tahun itu Yesus ada di mana? Kan itu pertanyaan banyak orang, karena tidak ditulis di Alkitab. Ada orang berspekulasi, dia ke India. Jadi apa tuh jagoan India itu? Krishna. Iya. Ada orang bilang dia pergi kemana-mana. Tidak. Yesus tidak pergi kemana-mana. Karena masa itu di umur 12 sampai 18 tahun sampai 30, dalam etika Yahudi, mereka mengecap pendidikan agama. Jadi ada level-level dari umur 12 sampai 16, 16 sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 25, 25 sampai 30, itu ada etape pendidikan di orang Yahudi. Dan Yesus ikut pendidikan itu, masuk kelas, dididik, masuk kelas, dididik, masuk kelas, dididik, masuk kelas, dididik, sampai umur 30 tahun. Baru Yesus tampil sebagai guru, rabi. Karena sudah mengecap pendidikan dari 12 sampai 30 tahun, sehingga dia layak dipanggil rabi. Karena dia sudah belajar dari 12 sampai 30 tahun. Banyak orang muda disuruh ibadah aja males, disuruh belajar Alkitab males, tapi pengen on top. Tuhan menjadikan kepala bukan ekor, palelupeang sekali lagi. Yesus pun mengikuti pendidikan itu, dibentuk, gak pernah absen saudara. Ikut pendidikan etika Yahudi, dididik dalam banyak suratan-suratan perjanjian lama. Maka dikala Yesus berhadapan dengan iblis, dia pakai firman Tuhan bahwa manusia ini bukan dari roti saja. Iblis kalah. Banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan iblis, Yesus bantah karena sudah belajar dari umur 12 sampai 29 tahun. Bedanya dengan Hawa, di saat iblis berkata kepada Hawa, bukankah Tuhan melarang engkau makan buah ini? Hawa ikut, dia nggak bantah, sehingga dia kalah. Makanya orang muda yang tidak dididik dalam firman Tuhan, dalam ibadah, di masa mudanya, di ujungnya, dia akan kalah dalam masalah kehidupan. Dia akan kalah dalam persoalan, dia akan kalah berargumentasi dengan orang lain. Dia akan kalah bahkan dalam dia menuntun hidupnya, memimpin dirinya sendiri. Makanya kalau saudara disuruh ibadah, disuruh belajar, disuruh datang beribadah dalam umur masa 12 sampai 30 tahun, jangan absen, karena Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang indah yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Tapi kalau orang pokoknya gue dari umur 17, umur 15 sampai umur 20 jadi gembel, 20 sampai 25 jadi gembel, 25 sampai 30 jadi gembel, tapi nanti umur 30 saya akan sukses. Palelupeang. Daud dididik, dari dia diurapi menjadi raja. Yesus pun dididik dalam pendidikan Yahudi waktu itu. Sampai umur 30 tahun baru dia muncul sebagai rabi. Amin, saudara. Jadi masa-masa engkau muda ini adalah masa-masa mengecap pendidikan. Dididik, diajar, dibekali, supaya gedenya
nggak ngelawan terus kepada Tuhan. Supaya gedenya engkau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Supaya gedenya firman melekat dalam hidupmu. Jadi kalau bermalas-malasan, tapi yang lain nggak ibadah, ya lu mau jadi orang lain. Kalau dia masuk God, lu mau ikut masuk God. Kalau ujungnya jadi orang jalanan, lu mau jadi orang jalanan ikut dia. Tapi kan enak malam minggu kita ramai, banyak teman-teman. Saudara tahu mereka ikut-ikut haluan-haluan yang ramai-ramai sudah hidupnya jadi apa? Nggak sedikit mereka terkena bencana pada umur tertentu. Karena Tuhan tidak bisa didustai. Karena Tuhan tidak bisa dijahati. Saudara bangun pagi, sehat bernapas, ke sekolah, berkegiatan. Yang kasih itu siapa? Opumu? Enggak. Siapa? Tuhan. Bulangmu? Gitu ya. Bulangmu yang kasih kau nafas? Enggak. Tuhan. Tetapi balasan kita apa? Disuruh beribadah. Saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ke-7 Tuhan ngapain? Beristirahat. Istirahat itu maksudnya apa? Beribadah. Sabat beribadah. Setelah Tuhan menciptakan semuanya, mencukupkan keperluan kita. Karena diciptakan bukan manusia hari pertama, diciptakan manusia hari ke-6. Tuhan menciptakan alat penerangan, Tuhan menciptakan benda-benda langit, cakrawala, Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan. Baru pada hari ke-6 kita diciptakan. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Untuk ngapain? Disuruh kita beribadah, berkumpul bersama. Tuhan mau ketemu kita di hari ibadah. Amin. Tapi kita malah pengen ketemu setan. Kan aneh. Aneh gak sih? Tuhan ingin ketemu kita sepanjang 6 hari. Gue udah ciptakan, gue udah cukupkan keperluan lu. Gue gak kasih bencana alam, gak kena banjir, lu gak digampar orang di jalan, lu sehat, lu gak dibully orang. Hari ke-7 gue pengen ketemu lu, bersenang-senang, beribadah. Tapi orang malah pergi ke setan sudah hari Minggu. Gak mau. Karena dia mikirnya kasih nafas itu setan. Karena dia pikir yang memelihara dia itu setan, dia pergi ke setan, saudara. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, gak mungkin beribadah kepada yang lain. Tuhan mau berkumpul di hari ke-7, di hari Sabat itu, amin. Tuhan datang, katakan mari, kamu yang berletih sebuah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kurang baik apa Tuhan, saudara? Jadi kalau orang yang gak datang, Tuhan sudah baik, itu namanya ngejahatin Tuhan. Itu ngeri. Saudara, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Coba lihat. Lanjut saudara. Ayat 25-26. Ayat 25. 26 lanjut. Dahulu aku muda. Ini kesaksian Daud yang hidupnya mau melekat, yang hidupnya mau ditetapkan Tuhan langkahnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau Daud berkata, Raja Daud berkata, dahulu aku muda sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Berarti kalau ada orang, kita lihat di sekitar kita, yang sudah menjadi tua, ditinggalkan, dan minta-minta roti. Pertanyaannya, mungkin di masa mudanya, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mari pemuda remaja yang ada, tidakkah kau rindu hidupmu ke depan di saat tua bukan tidak akan ditinggalkan, tidak akan meminta-minta roti, tetapi menjadi berkat. Hidupmu ke depan ditentukan apa yang kau kerjakan sekarang. Saudara, pemuda remaja yang saya mau katakan, tidak pernah hidup kita terjadi sebuah kebetulan, karena semuanya sudah dirancangkan Tuhan. Kalau engkau akan berhasil, engkau harus ikut proses itu. Kalau engkau mau diberkati, engkau harus ikut proses. Karena dalam hidup kita tidak ada kata kebetulan. Gak ada. Semua itu dalam rancangan dan rencana Tuhan. Amin. Kalau dari muda hidupmu tidak berkenan, dari muda Tuhan tidak tetapkan langkah-langkahmu. Tidak mungkin pada saat tua nanti tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba diberkati, tiba-tiba jadi orang. Enggak. Ya mungkin itu enggak ada. Karena dalam rencana Tuhan tidak ada semua kebetulan. Semua itu berproses. Semua itu diuji. Semua itu teruji. Dan langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, sampai kepada tujuan itu nyampe, itu semua Tuhan tetapkan. Itu Tuhan kita. Jadi jangan pernah punya paradigma, gue nanti tiba-tiba, gue nanti tiba-tiba, gue nanti tiba-tiba, gue nanti tiba-tiba ketemu orang kaya itu gak punya anak, terus orang kaya itu nyari orang supaya mengadopsi anak, terus gue jadi anaknya, gue dewasa, terus mereka mati, gue jadi kaya. Gak ada. Gak ada seperti itu, saudara. Gak ada sebenarnya, wah pokoknya gue badung aja sampai umur 30 tahun, nanti umur 30 gue akan ketemu dengan janda kaya gitu. Kalau laki-laki, gue akan ketemu dengan janda kaya, terus gue menikah, dia mati, gue memiliki hartanya. Gak ada, saudara. Dalam rencana Allah tidak ada seperti itu. Semuanya lewat proses. Semuanya lewat proses dan tahan uji. Amin, saudara. Ayat terakhir sebelum kita ngantuk. Ada yang udah ngantuk, saudara? Kisah Rasul 13:22. Ada yang mau baca? Kisah Rasul 13:22. Ayo. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Amin. Aku telah mendapat Daud, ini perkataan Tuhan sendiri, bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan sedikit kehendakku. Betul? Begitu tulisannya? Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kadang kehendakku. Betul begitu? Seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendak. Jadi nggak milih-milih mana yang Tuhan suruh. Pokoknya kalau yang ini gue mau kerjakan, kalau yang itu enggak. Pokoknya gue kalau mau ibadah hari ini, kalau yang hari itu enggak. Pokoknya gue mau melakukan ini, tapi yang itu enggak. Tentang Daud, Allah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Tadi juga kesaksian Daud katakan, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Kembali lagi di ujungnya, dari sisi Tuhan, seorang yang berkenan. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Amin, saudara. Mari pemuda remaja yang ada, di umur engkau akil balik, Daud sudah tunjukkan sebuah teladan. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Kita berdiri.